Saya mau sampaikan bahwa BES ini bukan sekedar jualan produk. Kalau BES ini cuma jualan produk, teman-teman ya nggak akan dapat duit. Karena BES ini cari duit sendiri gitu ya. Kalau BES cari duit sendiri, teman-teman hanya menjadi konsumen. Tapi BES konsepnya adalah berbagi keuntungan. Bagaimana BES ini jualan produk, tapi juga bisa berbagi peluang usaha. Oke, saya mau tanya, siapa kira-kira menurut Anda BES ini lebih bagus jualan untung sendiri atau jualan sambil ngebagi hasil peluang usaha buat masyarakat? Kira-kira lebih bagus mana? Jualan sendiri, ambil untung sendiri, atau ngebagi hasil buat masyarakat? Coba, menurut Anda apa? Saya mau baca komentar Anda ya. Nah, ini kita lihat komentarnya ya. Jual sama bantu umat bebas riba. Oke. Bagi hasil, oke, bener. Peluang usaha, oke. Ada nggak yang berpendapat mending BES jualan sendiri, nggak usah bagi-bagi keuntungan buat masyarakat? Masyarakat nggak usah terlibat lah, BES jualan sendiri aja lah. Jadi yang kaya yang punya perusahaan aja. Tentunya saya yakin orang akan setuju kalau kita itu berbagi peluang usaha. Terima kasih feedbacknya ya teman-teman. Tentunya kita setuju ya kalau BES itu membagi peluang usaha. Jadi banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan peluang, itu jadi bisa dapat peluang gitu loh. Pak, kalau yang nggak mau peluang gimana? Ya nggak usah diambil kan, nggak usah repot-repot. Namanya peluang itu bagi yang mau. Bagi yang butuh duit, bagi yang butuh keuntungan, bagi yang butuh komisi, bagi yang duitnya masih kurang gitu kan. Nah, peluangnya akan dibagikan kepada Anda. Siapa yang mau saya bagikan peluangnya, katakan saya. Nah, saya baca lagi nih ya. Komentarnya baru 20 ya. Yang mau saya bagi peluangnya, akan langsung saya bagikan. Pak Sunarto, saya. Pak Andi, saya. Pak Alex, saya. Pak Lenovo, mana ada nama Pak Lenovo ini? Pak Risno, Pak Udin. Wah, mau semua. Oke, lanjut. Terima kasih feedbacknya. Kita akan lanjut ya. Bertahan. Nah, sekarang kita coba, saya akan coba jelaskan apa perbedaannya ya konsep BES dengan konsep jualan konvensional. Jualan konvensional itu jualan biasa, maksudnya jualan seperti misalnya warung, toko, Indomaret, Alfamart, atau yang ada di pasar gitu ya. Bedanya apa sih? Kan sama-sama jualan, tapi kan mereka nggak bisa bagi-bagi yang begitu banyak kayak BES kan, sampai bisa bagi-bagi motor gitu kan, sampai bisa bagi-bagi hadiah, bukan hadiah ya, bagi-bagi reward gitu ya, berupa mobil. Kok mereka enggak ya gitu kan? Ya karena berbeda konsep teman-teman. Konsepnya seperti ini. Kalau konvensional itu dia menggunakan konsep distribusi yang sangat panjang. Nah, kalau Anda mau dapat keuntungan, Anda tentu harus menjadi distributor-distributor besar yang ada di sini. Kalau Anda tidak menjadi distributor besar, Anda hanya menjadi konsumen saja. Seperti yang di sebelah kanan ini konsumen. Konsumen artinya keluar duit, bukan dapat duit. Sedangkan di sini ada grosir, distributor, pengecer, mereka akan dapat duit atau selisih harga keuntungan dari pabrik, gitu ya. Nah, di sini perusahaan bagi-bagi duit lewat sistem distribusi seperti ini, tapi distribusinya panjang dan terbatas. Tidak semua orang itu boleh ikutan, tuh nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu yang tentunya punya modal yang besar. Kemudian mereka juga bagi-bagi keuntungan itu kepada penyedia jasa iklan seperti TV ya kan, kemudian mungkin radio atau mungkin radio masih ada ya. Kemudian papan reklame ya kan, billboard ya kan, baliho seperti itu juga akan mendapatkan biaya iklan sehingga bisa bagi-bagi rezeki di sana. Nah, BES ini tidak menggunakan konsep seperti ini. Dia tidak menggunakan konsep distribusi yang panjang, dia tidak menggunakan konsep distribusi yang terbatas, dia tidak menggunakan konsep iklan ke TV. Jadi PT BES ini nggak ngeluarin biaya iklan ke TV. Tapi PT BES ini menggunakan konsep distribusi langsung, di mana BES membuat produk langsung dari pabrik dan langsung memasarkan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, tapi masyarakat kan nggak tahu, Pak. Taunya dari mana? Nah, maka dari itu BES ini punya konsep seminar, training, sosialisasi. BES buat konsep sosialisasi, kemudian teman-teman yang sudah pernah membeli, sudah pernah order, itu mereka mengundang teman-temannya untuk tahu tentang konsep produk di BES ini. Akhirnya mereka ikut acara, mereka dapat sosialisasi, dan akhirnya mereka beli juga produknya. Nah, jadi konsep pemasarannya itu
secara langsung, tidak melalui media atau melalui proses-proses seperti konvensional. Nah, berarti PT Base ngirit dong, nggak ngeluarin biaya iklan ke TV, nggak ngeluarin biaya cabang, atau mungkin buat pabrik yang gede, yang banyak. Enggak kan? Enggak. PT Base ini memang irit banget. Nah, tapi nggak irit-irit banget juga. Tapi PT Base menyediakan biaya. Biaya untuk komisi bagi Anda yang mau ikut serta mempromosikan, memasarkan produk Base, maka Anda akan diberikan komisi dan bonus. Nah, oleh karena itu, kalau Anda yang rajin, mau ngiklan, mau cerita ke teman Anda, mau cerita ke saudara Anda yang punya perkebunan, yang punya sawah, yang butuh produk kesehatan, yang butuh produk-produk Base, Anda ceritakan, begitu terjadi omset, maka Anda akan diberikan komisi dan reward. Saya mau tanya, kira-kira kalau Anda membantu Base, kemudian Base ngasih Anda komisi, itu kira-kira sah nggak konsep seperti itu? Kira-kira sah nggak teman-teman? Anda bantuin Base, ya kan? Anda bantuin Base. Kemudian karena Anda udah bantuin omset Base, ya Base ngasih keuntungan buat Anda dong, bagi hasil istilahnya kan? Atau mungkin kalau Anda jualin tanah atau tangga Anda dikasih bagi hasil nggak? Anda jualin mobil teman Anda dikasih bagi hasil keuntungan nggak? Kan gitu ya, sah ya kan? Nah, konsep di sini jual beli, bukan investasi ya teman-teman. Konsepnya jual beli. Ingat, hanya bagi yang bekerja, yang mau melakukan konsepnya, dan hanya bagi yang berhasil menciptakan omset. Yang ngomong doang tapi belum ada hasil, yang belum dibayar. Begitu ya. Karena kita konsepnya jual beli, makanya kita sertifikasi melalui DSN MUI, sistemnya halal gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, bagaimana cara untuk kita menjadi distributor Base? Nah, apa sih yang Base tawarkan? Nah, ini yang ditawarkan. Kalau Anda, ini bukan iming-iming ya, ini adalah marketing plan atau proposal bisnis, bukan iming-iming. Beda dengan iming-iming. Kalau iming-iming itu bukan sesuatu yang nyata, kayak sesuatu yang diomongkan doang. Tapi kalau proposal bisnis itu adalah kesepakatan yang sudah kita siapkan untuk Anda. Kalau Anda ambil, Anda bisa dapatkan ketika sesuai kesepakatan. Ini proposal bisnis. Nah, Anda nantinya dengan ikut serta di proyek Base, pemasaran Base ini, Anda bisa dapat komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, bahkan Anda bisa dapat reward-reward seperti yang ada di gambar ini. Beneran, Pak? Ya beneran, kalau memang ada omset kerjanya. Betul nggak? Kalau nggak kerja, Pak, ya nggak dapet dong. Kan kita ini kerja atau usaha, bisnis, dagang, bukan nanam duit, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan konsepnya. Seperti apa marketing plan-nya? Caranya begini, konsep direct selling. Ini sudah diverifikasi sistemnya melalui perizinan, yaitu melalui Kementerian Perdagangan. Di sana, aturannya sudah jelas bahwa kalau kita ingin bergabung ke bisnis direct selling, ada namanya biaya registrasi pendaftaran dan pembelanjaan produk. Nah, dengan Anda mengeluarkan duit 2,1 juta, Anda beli paket belanja 100.000, itu digunakan untuk pendaftaran, tapi bukan pendaftaran daftar saja, tapi sebenarnya akadnya adalah Anda mendapatkan katalog bisnis, flip chart bisnis, katalog produk, kemudian Anda mendapatkan ID ya sebagai distributor atau member dari Base, kemudian Anda punya akses membuka virtual account. Yang mana virtual account itu berupa website canggih atau website cerdas yang bisa menghitung seluruh omset Anda dari seluruh dunia. Itu yang biaya 100.000. Yang 2 juta itu untuk mendapatkan produk pertama untuk Anda gunakan sendiri atau untuk sampel Anda berdagang.